Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Kumala Fitriani dengan NIM 20306141045 dari kelas Fisika E 2020, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai statistik Fermi-Dirac. Sebelum masuk ke inti dari pembahasan, marilah kita untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian atau apa sih sebenarnya statistik Fermi-Dirac itu. Nah, definisi statistik Fermi-Dirac. Statistik Fermi-Dirac adalah babak dari ilmu fisika yang menggambarkan energi partikel tunggal dalam sistem yang terdiri dari banyak partikel identik yang mematuhi prinsip pengecualian Pauli. Statistik ini dinamai Enrico Fermi dan Paul Dirac, yang masing-masing ditemukan secara mandiri, meskipun Enrico Fermi mendefinisikan statistik semakin awal dari Paul Dirac. Kemudian kita masuk ke pembahasan dari statistik Fermi-Dirac. Jadi dalam statistik Fermi-Dirac ini pembahasannya akan terbagi menjadi dua, yaitu peluang termodinamika Fermi-Dirac dan distribusi Fermi-Dirac. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai peluang termodinamika Fermi-Dirac. Terlebih dahulu kita mengenal definisi partikel Fermi terlebih dahulu. Nah, apa sih sebenarnya di partikel Fermi tersebut? Ya, dalam asas larangan Pauli dikatakan bahwa untuk atom yang memiliki lebih dari satu elektron, misalnya Na, elektron-elektron tidak berkumpul di tingkat energi rendah, karena masing-masing status hanya boleh ditempati tidak lebih dari satu elektron. Asas larangan Pauli ini diperoleh sebagai konsekuensi dari sifat elektron sebagai gelombang. Asas larangan Pauli akan muncul dengan sendirinya apabila kita memilih fungsi gelombang total yang antisimetrik. Partikel-partikel yang memiliki sifat seperti ini misalnya elektron dan proton. Dan proton ini dinamakan sebagai partikel Fermi atau fermion. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan peluang termodinamika Fermi-Dirac. Peluang termodinamika suatu keadaan makro dalam sistem yang memenuhi statistik Fermi-Dirac adalah W sama dengan N dari I sama dengan 1 hingga N GI faktorial per NI faktorial GI min NI faktorial. Ya. Dengan GI adalah degenerasi tingkat energi I yang memiliki energi EI dalam keadaan makro, dan NI adalah jumlah partikel yang menempati tingkat energi I juga dalam keadaan makro tersebut. Dalam statistik Fermi-Dirac hanya boleh terdapat satu partikel yang menempati satu keadaan energi. Jadi hanya boleh dalam statistik Fermi-Dirac tersebut hanya boleh menempati hanya boleh satu partikel tersebut menempati satu keadaan energi saja gitu. Sehingga jumlah keadaan energi dalam satu tingkat energi I ditunjukkan dengan nilai degenerasi tingkat energi tersebut GI. Kemudian kita masuk ke distribusi Fermi-Dirac. Nah, distribusi Fermi-Dirac itu sebenarnya apa gitu ya? Kemudian apa sebenarnya ciri-ciri dari distribusi Fermi-Dirac? Nah, mengenai yang pertama ciri-ciri dari distribusi Fermi-Dirac. Untuk ciri-ciri distribusi Fermi-Dirac yang pertama adalah partikel-partikel dalam sistem tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lain.
satu status atau keadaan energi hanya boleh diisi oleh satu partikel. Artinya di sini ya, artinya tidak boleh diisi, perlu digaris bawah ya di sini. Artinya tidak boleh diisi lebih dari satu partikel. Nah, di sini satu status atau keadaan energi hanya boleh diisi oleh satu partikel ya, digaris bawahi ya, artinya tidak boleh diisi lebih dari satu partikel. Nah, sebagai contoh, sebuah partikel bebas bermassa m dalam ruangan dengan volume V, status energi partikel itu ditentukan oleh 3 bilangan kuantum, yaitu Nx, Ny, dan Nz, yang merupakan bilangan bulat dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tingkat energi partikel itu ditentukan jumlah kuadrat dari Nx, Ny, dan Nz menurut persamaan E dalam kurung Nx, Ny, Nz sama dengan H kuadrat per 2m V pangkat 2/3 kalikan Nx kuadrat plus Ny kuadrat plus Nz kuadrat. Sebelumnya tadi diperoleh dari yang pertama itu dari energi momentum. Nah, energi momentum itu persamaannya yaitu lambda sama dengan ya, dari energi momentum lambda sama dengan H per P. Kemudian dipindahkan ruas ya, P itu dipindahkan dengan lambda atau berpindah dengan lambda sehingga P sama dengan H per lambda. Kemudian lambda sama dengan L per N. Nah, untuk lambda sendiri itu adalah persamaannya L per N ya, sehingga diperoleh En sama dengan P kuadrat ya. En sama dengan P kuadrat per 2M sama dengan H kalikan N per L kuadrat per 2M. En sama dengan H kuadrat kalikan N kuadrat per L kuadrat. Karena ini hanya masuk ya, jadi ini dimasukkan ke dalam kurung. Seperti itu, sehingga semua terkena kuadrat. Sehingga H kuadrat, ya En sama dengan H kuadrat, kalikan N kuadrat per L kuadrat per 2M. Maaf, 2M ini tidak menggunakan kuadrat ya, karena kuadratnya ini hanya digunakan untuk H, N, dan L-nya saja. Karena kuadratnya ini ya satu kesatuan ya, kurungnya satu kesatuan dengan H, N, dan L. Lalu kemudian En sama dengan H kuadrat per 2mL kuadrat kalikan N kuadrat, dengan L sendiri merupakan akar 3 dari V. Lalu En sama dengan H kuadrat per 2M kalikan akar 3 dari V kuadrat. Kemudian kalikan N kuadrat. Nah, kemudian H kuadrat En sama dengan H kuadrat per 2M kalikan V pangkat 2/3 kali N kuadrat gitu ya. Sebelumnya dari persamaan sebelumnya N ini ada Nx, Ny, dan Nz. Sebelumnya juga sebenarnya Nx ditambah, jadi sebelumnya ya sebenarnya N ini ada 3 unsur, ada Nx, Ny, dan Nz, sehingga untuk N sendiri ini ketika dijabarkan ya, maka N-nya ini menjadi Nx ditambah Ny ya, ditambah Nz itu kemudian dikurung dan dikuadratkan. Nah, seperti ini. Jadi N di sini ada 3 unsur yang dijumlahkan gitu ya. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, Fermi Dirac. Nah, untuk fungsi distribusi Fermi Dirac yaitu persamaannya Fe sama dengan
1 per E pangkat E min EF per KT plus 1, dengan EF sama dengan energi Fermi. Ya. Banyaknya partikel pada rentang energi E dan E plus GE, yaitu NE sama dengan KE kalikan FE. Nah, di sini dijelaskan jika elektron merupakan gelombang-gelombang yang berdesakan dalam ruangan relatif sempit, maka identitas masing-masing menjadi tidak bermakna dan tidak bisa menggunakan pengertian makro seperti pada statistik Maxwell-Boltzmann. Oleh karena itu, digunakan lambang N1, N2, N3, dan seterusnya untuk menunjukkan jumlah partikel-partikel atau bilangan populasi pada tingkatan energi ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan cara ini, maka energi total dalam kumpulan N elektron adalah U. U ini merupakan energi total, ya kan? U itu merupakan energi total, ya. Nah, U sendiri merupakan U sendiri itu sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N E1 kalikan NI, dan N sendiri itu sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N NI. Contoh permasalahan dalam statistik Fermi-Dirac. Yang pertama, kita akan kita akan membahas dari soal yang pertama ini. Yang pertama, ada suatu sistem terdiri dari dua tingkatan energi. Tingkatan E1 memiliki 4 keadaan energi dan ditempati oleh 3 partikel. Sedangkan pada tingkatan E2 memiliki 3 keadaan energi dan ditempati 2 partikel. Jika partikel memenuhi statistik Fermi-Dirac, gambarkan keadaan makro yang mungkin. Nah, di sini kita akan menggunakan gambar, ya, karena di sini kita disuruh gambarkan keadaan makro yang mungkin, gitu ya. Untuk solusinya, terdapat 4 cara untuk menempatkan 3 partikel pada tingkatan E1 dengan 4 keadaan, dan ada 2 cara untuk menempatkan 2 partikel yang terdapat pada tingkatan E2 seperti pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 4 kotak di sini, yang dalam 4 kotak ini akan diisi 3 partikel, ya, masing-masing partikel. Jadi masing-masing kotak hanya boleh ditempati oleh 1 partikel saja, gitu. Sehingga untuk menempatkan 3 partikel dalam 4 kotak tersebut diperoleh 4 cara, yaitu pada kotak pertama, kedua, ketiga, kemudian kedua, ketiga, keempat, kemudian pertama, ketiga, keempat, dan yang terakhir ada pertama, kedua, dan keempat. Itu untuk tingkatan energi yang pertama. Nah, untuk tingkatan energi yang kedua, ya, untuk tingkatan energi yang kedua ini ada 1, 2, 3, ada 3 kotak yang nantinya akan diisi oleh 2 partikel. Dan 1 partikel ini hanya boleh menempati 1 kotak saja, ya, sehingga diperoleh solusinya, ya, keadaan yang mungkin terjadi untuk menempatkan 2 partikel dalam 3 kotak ini. Yang pertama ada kotak pertama, kedua, kemudian kotak kedua, ketiga, kemudian kotak pertama dan ketiga. Jadi ada 3 keadaan yang mungkin pada tingkat energi yang kedua. Maka peluang termodinamika W untuk setiap tingkat energi dapat dirumuskan sebagai berikut. WI sama dengan GI faktorial per NI faktorial, GI min NI faktorial.
Sehingga W1 di sini ya. Jadi W1 ini merupakan tingkat energi pertama. Nah, untuk tingkat energi yang pertama yaitu ada 4 cara. Jadi ada 4 cara yang mungkin ya tadi, sehingga 4 faktorial per 3 faktorial. 3 ini adalah 3 partikel. Sehingga 4 faktorial per 3 faktorial kalikan 4 minus 3 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 4. Ya. Kemudian W2 ya, untuk tingkat energi yang kedua. W2 sama dengan 3 faktorial. Jadi 3 ini adalah ada 3 cara ya, ada 3 cara untuk menempatkan 2 partikel pada tingkat energi yang kedua. Sehingga 3 faktorial per 2 faktorial kalikan 3 minus 2 faktorial dan didapatkan hasil 3. Nah, jika kedua tingkatan energi ini dikombinasikan, akan diperoleh peluang termodinamika total sebanyak W sama dengan W1 kalikan W2. Jadi tingkat energi pertama kalikan tingkat energi yang kedua. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Tuh. Jadi ada 12 cara yang mungkin untuk menggambarkan konfigurasi partikel pada kedua tingkatan energi itu. Soal yang kedua yaitu logam Na memiliki kira 2,66 kali 10 pangkat 22 per cm kubik. Partikel dalam sebuah volume sebagai gas elektron bebas. Dari fakta-fakta ini, berikan nilai perkiraan dalam EV dari energi Fermi dari Na. Nah, untuk rumus energi Fermi sendiri ya, tadi telah dijelaskan atau telah dibahas sebelumnya bahwa energi Fermi EF sama dengan H bar kuadrat per 2M kalikan 3 Pi kuadrat kalikan N per V pangkat 3 per 2. Nah, maka dari sini disubstitusikan. Ya, ya. Mohon maaf ya, jadi sebenarnya ini ya, soal ini tuh sebenarnya tadi ada yang kurang ya. Jadi di sini harusnya masuk ke soal di sini gitu ya, sehingga ini nanti akan disubstitusikan ke persamaan energi Fermi ya, hingga untuk H-barnya itu sama dengan 6 kali 58 kali 10 pangkat minus 15 EV/S M sama dengan 0,511 MeV per C kuadrat. Dan untuk 2,66 kali 10 pangkat 22 per cm kubik ini ya, ini merupakan NV-nya ya, jadi NV sama dengan N per V ya, jadi N per V sama dengan 2,66 kali 10 pangkat 22 cm kubik, sehingga diperoleh EF ya, EF mendekati 3,2 EV ya, elektron valensi gitu ya, sehingga hasilnya V hampir sama atau mendekati 3,2 EV seperti itu. Jadi ini merupakan soal yang relatif mudah untuk dikerjakan karena hanya mensubstitusikan atau masukkan ke rumus gitu ya. Pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Supahar yang telah membimbing dalam mata kuliah fisika statistik ini, sehingga pembahasan ini dapat terselesaikan gitu ya, dan semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, sekian dari saya. Ada kurang dalamnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.